Untuk topik yang kali ini, Ibu Bapak, kami akan tampilkan dengan judul sistem instalasi air bersih pada bangunan gedung. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, biasanya pakai bahasa yang agak saklek saya sampaikan. Jadi haram hukumnya, biasanya semacam itu. Artinya begitu pentingnya kata-kata ini saya sampaikan terkait dengan 4 kriteria yang harus diperhatikan sebelum merencanakan sistem plumbing dalam gedung. Ini sering kami sampaikan di forum-forum menyangkut ada SNI yang pesan bahasa ini, ada standar-standar internasional yang pesan terkait 4 kriteria ini. Yang pertama, jangan pernah lakukan instalasi plumbing kalau jumlah airnya nggak cukup. Mimpi. Itu yang pertama. Air yang cukup harus diikuti bahwa air itu harus higienis. Definisinya bahwa air harus memenuhi baku mutu yang distandarkan. Apa komposisi kandungan yang harus ada di dalam air sehingga itu masuk kategori higienis. Yang ketiga, kita punya air yang cukup, sehat, tetapi airnya ada di sumur misalnya, di danau, maka kita akan butuh dengan istilah kita tulis teknis yang optimal. 3 inilah yang mendasari teknis, tetapi biasanya yang keempat ini, yang menggoda ini, ekonomis. Begitu kita masuk jumlah air cukup, higienis, teknisnya bagus, materialnya bagus ini, terakhir biasanya di lapangan tuh harganya berapa Pak San? Wah, kalau ini biar dijawab oleh Pak Muhajir dan Pak Gatot nanti di lapangan ini, bahasa ini biar dilengkapi. Jadi salah satu dari 4 ini Anda alfa tidak ada, maka jangan sampai teruskanlah untuk plumbing. Berikutnya, terkait dari 4 dasar itu, kita akan masuk langsung pada materi di dalam bangunan gedung itu sendiri. Ada 2 sistem yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu adalah sistem sambungan langsung. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah sistem sambungan tidak langsung. Lukman itu tertutup, bisa dilihat ya, nggak apa-apa ya. Apa sistem sambungan langsung? Yang pertama, sistem sambungan langsung itu biasanya, ini kita sederhana aja tampilannya, dari sumber, dalam hal ini kalau di gambar ada PAM atau PDAM, sekarang perusahaan daerah air minum, langsung dipakai. Ini biasanya untuk gedung-gedung kecil dan gedung-gedung rendah. Di hunian, residensial, seperti ini. Ini sistem langsung yang pertama. Kemudian berikutnya, ada sistem sambungan tidak langsung. Ini yang kedua. Tidak langsung, ini terbagi jadi 3. Yang pertama, sistem tangki atap. Yang kedua, sistem tangki tekan. Yang ketiga adalah sistem tanpa tangki, sering di lapangan disebut booster system. Oke, 3 inilah kita akan bahas satu persatu. Nanti kalau pertanyaan bisa tulis di chat lewat chattingan, biar sama Pak Darmandi kita bisa kolek, dan terakhir kita akan diskusi. Yang sistem tangki atap atau sering di lapangan kita sebut dengan reservoir, roof tank. Skemanya kurang lebih semacam ini. Jadi ada bangunan gedung semacam ini. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 lantai. Kemudian di atas ada tandon air atas. Nah, ini yang disebut tangki atap, roof tank, tangki atap, reservoir atau tandon yang kita pasang selalu di atas.
Nah, dari atas ini turun, dari tandon ini turun, didistribusikan langsung ke dalam satu keperluan alat plumbing yang ada di dalam gedung. Artinya, sekali lagi, kalau kita lihat di gambar ini, ada air masuk, kemudian, nah ini tertutup dengan chatting ini, di bawah ditampung oleh ground tank, kemudian, nah oleh ground tank ini sudah terlihat di bawah sini, dari ground tank naik ke atas, nah dari atas inilah, dari roof tank inilah, dari reservoir turun ke. Ada satu pemahaman di lapangan, teman-teman biasanya di konsultan, kontraktor. Saya takut ini jadi dogmatis, dalam artian gini, pokoknya namanya plumbing, instalasi air bersih, instalasi air panas, terbersit langsung, oh pakai tower. Nah, kita padahal ada beberapa sistem yang kita akan bahas di pertemuan ini. Artinya apa? Kenapa kita pakai tangki atas itu? Tangki atas coba kita lihat alasannya. Selama air yang digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing hampir tidak berarti. Artinya, pada saat plumbing, keran kita buka, kita tutup, kita buka, kita tutup, sama sekali tidak terjadi sedikit hentakan-hentakan di sana. Kalau kita menggunakan reservoir. Karena apa? Perubahan tekanan air hanyalah akibat perubahan muka air dalam tangki. Jadi, semacam bejana. Dia turun pelan semacam itu sehingga akan smooth, akan tidak terasa. Itu alasan, dan biasanya ini klasik ini. Alasan yang klasik ini, kalau listrik padam, maka air akan selalu tersedia di tandon atas ini. Kita bisa diskusi. Kalau zaman sekarang, kalau listrik mati malam hari, kira-kira kita mau pakai air enggak? Kalau sudah di hotel misalnya, di rumah sakit, di tempat-tempat umum, pasti tersedia. Begitu listrik padam, langsung switch, diikuti oleh genset. Yang ketiga ini yang klasik, biasanya terjadi di rumah-rumah tangga. Ibu bapak, yang sistem tidak langsung yang kedua itu ada sistem tangki tekan. Yang pertama pakai reservoir, yang kedua kita tidak melihat reservoir di sini. Bagaimana sistemnya? Bisa pakai ground tank langsung dari sumur. Nah, kita langsung pompa dengan menggunakan tangki tekan, langsung didorong dan masuk ke semua sistem plumbing yang ada di dalam gedung. Apa itu hotel, rumah sakit, bandara, sekolah, atau rumah-rumah residensial, rumah tempat tinggal. Ini yang sistem tangki tekan. Alasannya coba kita lihat. Dari segi estetika, jadi ini kami diskusi dengan teman-teman arsitek, bahwa kalau kami misalnya bermalam di sebuah hotel lantai 4, lantai 5, kalau kita acara, begitu lihat di jendela itu banyak pemandangan yang oranye, yang biru, yang stainless, macam-macam di situ. Nah itu tandon. Kalau menggunakan sistem tekan ini tidak terlihat itu. Bisa dipakai untuk roof floor di atas, ada taman di atas, tidak terganggu dengan adanya tangki reservoir. Mudah perawatannya karena dapat dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainnya. Itu yang alasan untuk tangki tekan. Berikutnya ada sistem tanpa tangki nih. Orang sebut biasanya booster system. Menarik ini di sini. Jadi tanpa apapun, kemudian nah ini dari sini, wah ini pompanya hilang nih. Jadi dari sumber air PDAM langsung dipompa. Biasanya kalau kami mengadakan seminar, itu kami tanya orang PDAM, Pak, itu bisa dipompa enggak? Distribusi induk di pinggir jalan itu. Wah, ada beberapa teman-teman di PDAM menyatakan nggak boleh karena
memang akan mengganggu supply untuk yang lain. Kalau di negara maju tidak ada masalah seberapapun Anda pakai dengan klasifikasi tertentu, kalau itu residensial, dipompa nggak ada masalah, asal pulsa jalan, artinya di meter air jalan untuk dikonversikan berapa harus bayar. Tapi kalau di sini barangkali ada pertimbangan lain. Pertimbangan lainnya kita akan lihat kalau tekanan dan debit air dalam jaringan cukup. Ini yang mendasar. Kira-kira di tempat kita, khususnya di Malang, kayak gitu ya, ada kayak minum obat sebagian tuh kami ingin katakan. Pagi nyala, setelah itu mati, siang nyala, mati lagi, malam baru nyala, 3 time itu 3 kali. Jangan menggunakan yang sistem booster ini. Ibu bapak pasti akan menghisap udara, bukan air. Ini yang tanpa tangki. Mengurangi kemungkinan pencemaran jika itu memang harus digunakan dengan sumber air tekanan dan debitnya cukup. Ini paling menarik, langsung kita akan dorong ke sebuah instalasi di dalam hunian, di dalam gedung. Kalau sistem ini diterapkan pada bangunan tinggi akan mengurangi beban struktur bangunan. Nah, beban struktur bangunan ini barangkali yang kita siapkan kalau kita memilih dengan sistem reservoir. Dapat menggantikan menara air, pastilah ini. Oke, Ibu Bapak, itulah basic dari 3. Tetapi izinkan saya dari 3 itu sampai masuk ke setiap keran-keran itu dengan menghilangkan image perdukunan, bahasanya perdukunan, orang yang melihat dengan indera keenam, artinya kayak paranormal gitu. Misalnya gini, ada setengah ini, kapan nih dipasang setengah? Oh, ini kira-kira setengah ini pantasnya. Setelah itu ini diameternya 3/4 atau 20 ini pantasnya. Selalu di lapangan dikira-kira gitu. Mudah-mudahan di forum ini sudah hilang itu. Kita akan pakai standar kapan dipasang diameter 16 mm pipanya, kapan dipasang 20 mm pipanya, kapan 25 dan 32 kapan. Kami ingin sampaikan, mohon izin memberikan satu hitungan sampai muncul diameter itu, sekalian nanti terakhir kita akan hitung berapa debit yang dibutuhkan dalam instalasi air. Baik, cepat, saya punya waktu berapa lagi? 15 Pak Dasmadi ya? 10 menit lagi Pak. 10 menit. Nah, penentuan diameter ini, ada beberapa kategori penting dalam menentukan diameter pipa. Hati-hati Ibu Bapak kalau mau menginstalasi pipa, merencanakan. Yang pertama, ada kategori normal. Yang kedua, kategori spesial. Yang ketiga, kategori kombinasi. Apa itu normal? Coba kita lihat. Kategori normal, di mana instalasi itu tidak bergantung pada jumlah semua alat plumbing. Misalnya ada wastafel, ada kloset, ada urinal, di dalam kamar mandi ada bathtub, maka Ibu Bapak tidak perlu menyiapkan suplai airnya sesuai jumlah itu. Berapa yang harus disediakan, kita akan lihat berikutnya di hitungan nanti. Yang kedua, yang normal tidak ada pemakaian lebih besar daripada tabel. Mohon izin kita pakai tabel laris dengan beban unit plumbing di dalam gedung, kemudian berapa debitnya, kita punya tabel. Masuk kategori normal adalah seperti orang di dalam hunian, kamar mandi semacam itu. Berikutnya di kategori spesial, begini Ibu Bapak, pemakaian yang terus-menerus Pak, faktor kesamaan tinggi, pemakaian yang tinggi. Nah ini yang selalu ada, misalnya di kolam renang yang kalau pelatih mengatakan atlet renangnya stop renang, maka dia akan mandi bersama-sama. Nah ini kesamaan tinggi, dia pakai shower bersama, nah itu sudah di luar normal, dia sudah spesial. Seperti ini contohnya Pak, kesamaan tinggi, ada shower bareng, kita pakai bareng. Nah ini hitungannya bagaimana, kita akan lihat.
Yang terus-menerus ini biasanya di industri ada sirkulasi air di dalam mesin yang selalu dipakai. Ini yang spesial berikutnya. Kemudian pemakaian yang tinggi ini yang spesial. Ini Pak, kolam renang misalnya. Ini ngitungnya gimana ngisinya? Semacam ini ada whirlpoolnya segala. Ini yang spesial, ada yang kombinasi Ibu Bapak. Nah, kombinasi ini menarik ini. Waduh, ini tulisan Brunnen ini. Jadi ada di taman biasanya di samping wastafel sesekali dipakai, yang taman nih ada air mancurnya terus dan anak-anak bermain bisa langsung minum di situ. Wah, itu. Tapi jangan di sini ya, jadi beberapa negara yang sudah siap itu. Nah, ini kombinasi. Kombinasi antara normal dan spesial. Ibu Bapak, penentuan diameter pipa ini ada ketentuan. Kalau sudah instalasi kita pasang, kemudian tekanannya kita hitung lebih besar dari 1,5 bar, maka harus dikaji ulang dimensi itu. Nanti kita akan lanjutkan di tanya jawab belakang dengan waktu yang terbatas, apa kasus itu terjadi. Karena makin besar kecepatan aliran di dalam saluran, maka akan makin besar kehilangan tekanannya. Ibu Bapak, ini saya ingin kasih tabel. Jadi kalau kita punya tabel semacam ini, ada wastafel bidet, maka Ibu Bapak harus nyiapkan 0,1 liter per detik di wastafel itu. Ibu Bapak nanti dapat materi ini, betul ya Pak Darmadi, di share. Ya. Nah, ini kami akan cepat. Jadi wastafel, kalau ada wastafel maka harus disediakan 0,1 liter per detik. Maknanya dengan kalau kita konversikan ke hitungan, ada istilah BW, beban unit plumbing. Kalau bahasa SNI kita ubah, unit beban alat plumbing. Nah, ini ada istilah BW, Belastungswerte, ini standar DIN. Nah, itu 1 Pak, 1. Jadi kalau 1 BW maka artinya 0,1 liter per detik. Kalau 2 artinya 0,2 liter per detik. Kalau 3 artinya 0,3 liter per detik. Nah, acuan dari hitungan dimensi nanti kita pakai tabel yang paling belakang ini. Kita akan lihat nanti ada contoh soal sederhana, tetapi ini akan mendasari untuk pekerjaan yang lebih besar. Ini yang beban unit plumbing, sekali lagi, wastafel, sink, ada urinal, ada bathtub, ada kran kebun, ada flushing, WC, katup. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 Pak beban unit plumbing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah ini beban unit plumbing. Kemudian pada saat kita berbicara beban tadi, kita akumulasikan di atas ini Pak ada 6, 16, 40, 160, 300, 600. Maka kalau kita pakai pipa galvanis kita akan menggunakan setengah, 3/4, 1. Semacam ini tabelnya bisa diterima nanti, tapi saya langsung aja masuk contoh soal. Yang pipa PEX Pak, ini polyethylene X juga sama, ada beban. Terus ada dimensi di sini. Bagaimana penggunaan tabel ini? Kita akan kasih contoh. Beban dan diameter pipa, yang ini PPR Pak. Nanti industri Pak Gatot atau Pak Muhajir yang akan sampaikan apa itu PPR sebetulnya. Nanti akan dibahas di sana. Kalau kita menggunakan pipa polypropylen random, maka inilah tabel yang harus digunakan dengan beban unit plumbing tadi. Kemudian dimensinya berapa? Ada 16, 20, 25, 32, 40, semacam itu. Setelah semua hitung beban, semua dimensi sudah, maka kita akan menggunakan diagram terkait sama debit. Jadi ini terkait sama debit. Kita akan lihat nanti penggunaannya. Berikutnya beban dan debit pemakaian. Berikutnya pengenalan, ini pipa PPR. Nah, pipa PPR ini warnanya macam-macam Pak di lapangan, terserah gitu, kaitannya sama merek. Biar teman-teman dari industri yang nyampaikan itu. Nah ini Pak, Ibu, para dosen, vokasi, para mahasiswa, pemerhati, guru. Ini sederhana aja saya ingin sampaikan contoh instalasi pipa. Ibu Bapak, ada skema, kalau ini dari sumber air, ada tandon, dipompa, masuk ke dalam sistem. Yang paling kanan, ini adalah, apa ini Ibu Bapak? Adalah urinoir.
kemudian ada wastafel, kemudian ada kloset, kemudian ada bak mandi rendam. Kalau tadi di tabel pertama kita tahu urinal, wah saya jadi ingat, nanti dibuktikan aja. Di urinal ini punya bebannya 3 BW Pak. 3 BW itu seharusnya dia dilayani dengan 0,3 liter per detik untuk ini. Coba kita lihat. Kita akan pilih menggunakan PPR biar netral ini, PPR yang kita pakai. Jadi sistem ini kalau kita menggunakan PPR dengan tabel ini Ibu Bapak, tabel ini kita lihat BW-nya, beban kalau urinal itu berapa. Ini Ibu Bapak muncul ada 3 di situ. Terlihat ya 3. Nah pada saat 3 saya akan lihat di sini 3. Tetapi ada angka 2 di sini BW maksimal 2. Nah padahal ini 3 maksimalnya. Kita akan pakai 3 ini, diameternya di sini coba kita lihat. Itu adalah 20. Sehingga Ibu Bapak diameter ini harus pakai diameter 20. Kemudian berikutnya kita lihat kloset 1 BW kalau kita lihat tabel. Kalau 1 kita lihat di sini masuk di kelompok diameter 16 Ibu Bapak. Ada wastafel lagi 1. Wastafel 1 BW-nya diameternya coba kita lihat, kalau 1 masuk diameter 16. Sederhana, ini menggunakan tabel dengan empiris di lapangan. Kemudian kita lihat akumulasi dari beban ini. Jadi yang wastafel dan kloset kita akan terima dengan pipa ini. Yang saya kursor ini. Pipa ini jadi ada 1 BW, 1 BW di sini kita akan lihat jadi 2. Kalau 2 coba lihat Pak di sini 2 dengan maksimal 1. Ini BW-nya maksimal 1, ini 1, ini BW-nya 3. Tapi ini kelompok 1 maka masuk kelompok ini juga masih 16. Nah berikutnya ditampunglah di sini. Jadi ada 3 dan 2. Ini agak penting nih Pak Darmadi, mohon waktunya ini. 5. Dari 5 kita lihat di sini masuk ada 3, 4, maksimal 6 di sini. Maksimal BW-nya 4, maka 5 masih masuk kategori di diameter 20. Setelah itu ada bak mandi rendam, kita lihat BW-nya, bak mandi rendam di tabel sebelumnya ada 4, kita lihat 4, dia akan pakai diameter 20. Kemudian dari total ini ada 5 dan 4 ditampung oleh 1 pipa ini, jadi berapa Ibu Bapak? Jadi 9. Kalau 9 kita lihat, 6 sudah lewat yang 20, maka maksimal 13 artinya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sudah akan masuk dengan dimensi yang ada di sini. 25, ini pipa yang berkelanjutan sama, ada 25. Ibu Bapak, sedikit lagi, dimensi sudah. Sekarang kita akan memilih debitnya terkait nanti pemilihan pompa juga. Kita punya ada 20, 16, 20, total ada 9 BW, 9 BW ini penting dan diameternya 25. Kita akan masuk, kita akan cari perhitungan terkait sama debit yang dibutuhkan. Ibu Bapak tadi kita hitung ada 9. Kita lihat di sini ada 9. Angka 9 di bawah itu menunjukkan beban unit total tadi. Kemudian saya tarik garis ke atas melalui diagram ini, ada angka merah itu. Kemudian saya tarik ke kiri berpotongan dan di sana kita akan bisa baca berapa debit yang dibutuhkan. Nggak terlihat Pak. 0,53 liter per detik, ini satuannya di sini. Jadi kasus yang tadi saya sampaikan totalnya 9 bebannya, kemudian debitnya 0,53 liter per detik. Oke, saya lanjut sehingga akan muncul semacam itu 9 dan 53 Pak Lukman,
Next. Tinggal pemilihan pompa, 2 menit cukup, saya pikir sebentar. Oke, kita akan milih pompa, Ibu Bapak. Pada saat kita lihat tadi ada 9 BW dan 0,53 liter per detik, kita cari pompa yang sesuai spek ini. Wah, ini harus pesan. Kayaknya nggak mungkin ada yang pas ini. Kita lihat dari debit ini, kita tertarik. Pada saat lihat spesifikasi pompa ini, maka kita akan pilih yang PW131E. Kalau kita lihat PW131, mereknya apa nih? Saya lupa, saya nggak nyebut merek ini. Ada 35 di sini, 35 liter per menit. Padahal kita butuh 0,53 liter per detik. Kita coba konversikan dalam liter per detik, ketemu 0,58 liter per detik. Apa maknanya? Di atas yang kita butuhkan 0,05. Is oke lah. Professional adjustment di lapangan kita akan ngambil pompa ini dengan kasus yang tadi. Ibu Bapak, ketemu itu pompanya sudah, dimensi sudah, beban sudah. Nah, ini contoh-contoh. Ini yang ingin saya sampaikan. If not taken care of point quickly. Kalau kita nggak segera menangani permasalahan plumbing ini, maka hanya tunggu bencana. Karena ada banjir, kalau kita lihat perspektif itu. Ibu Bapak, barangkali karena waktu, kita bisa lanjutkan dengan diskusinya. Ini yang saya ingin sampaikan. Mari berbagi untuk mendalami plumbing Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa sambung lagi. Saya kembalikan ke Pak Darmani.